Weh, I've come back mas bro. Suara Mbak Onyong bagus banget. Coba denger deh. Mana coba? Iya sih, warna suara Mbak Onyong beda di lagu ini. Hah? Warna suara? Sejak kapan suara punya warna? Teman-teman pernah nggak kepikiran, kenapa sih suara kita beda sama suara orang lain? Padahal mungkin gendernya sama, umurnya hampir sama, tapi kok bisa beda ya? Oh, kita bisa tahu gitu. Oh, ini si A, ini si B. Kok bisa ya? Terus kenapa suara laki-laki sama suara perempuan itu beda ya? Fenomena ini disebut dengan timbre atau warna suara. Apaan tuh? Ayo kita cari tahu. Slide 2 take 2 soft stick. Hai, saya Lain Kikweri. Selamat datang kembali di segmen Baru Bahana, di mana kita akan membahas dasar-dasar audio dalam filmmaking. Di episode kelima ini, kita akan membahas tentang timbre atau warna suara. Untuk bisa memahami episode ini, aku menyarankan teman-teman sudah cukup paham dengan episode sebelumnya yang membahas tentang dasar-dasar frekuensi. Apa itu timbre? Simpelnya timbre adalah karakter suara atau kualitas tonal dari sebuah suara. Maksudnya gimana tuh? Gini, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang dua jenis frekuensi. Frekuensi fundamental dan frekuensi harmonik. Nah, warna suara itu adalah korelasi atau kaitan dari kedua frekuensi ini. Bagaimana kedua frekuensi ini menghasilkan sebuah ciri khas tertentu yang mengidentifikasi atau membentuk identitas dari sebuah suara. Apa aja yang bisa mempengaruhi karakter suara itu? Banyak sih faktor yang mempengaruhi sebuah karakter suara. Mulai dari bentuk fisik dari sumber suara itu sendiri, kita sebagai pendengarnya, di mana itu didengarkan, posisi mendengarkannya, posisi suara, sumber suara itu, dan masih banyak lagi. Memang nggak ada pengukuran khusus dalam timbre ini, nggak kayak loudness atau frekuensi yang punya pengukuran desibel dengan hertz. Timbre nggak punya pengukuran khusus, tapi timbre ini lebih kayak membentuk klasifikasi dari suara-suara itu. Misalnya, suara ini identik lebih terasa warm, lebih bright, airy, deep, harsh, atau yang lain. Memang sih agak subjektif. Terus apa gunanya dalam sound design? Dalam penataan suara, tentu timbre atau warna suara ini sangat penting. Selayaknya kita ngatur warna dalam sebuah elemen desain atau gambar, kayak kita ngatur color palette. Warna suara juga harus diatur dalam sebuah penataan suara, terutama penataan suara film. Pembentukan timbre atau warna suara memang harus disesuaikan dengan kebutuhan naratif. Timbre nggak bisa didesain sembarangan. Misal, kan nggak mungkin kita mau bikin film horor, nuansanya mencekam, gambarnya udah mencekam nih, suram misalnya, udah suram, tapi audionya malah, karakter suaranya malah bright gitu, airy, playful, kan tentu itu akan menjadi bertentangan dengan konsepnya. Meski ya bisa aja kalau sutradaranya mau, tapi tentu itu akan sedikit membutuhkan adjustment. Nah, begitu cara kerja timbre atau warna suara ini. Emang penerapannya gimana sih? Penerapannya lebih kayak bagaimana sang penata suara memilih elemen-elemen suara itu berdasarkan kebutuhan naratifnya. Misal, milih bentuk scoringnya gimana sih? Bentuk sound effect-nya nanti gimana sih? Apakah dia akan terkesan cerah, hangat, redup, gelap, atau yang lain? Atau mungkin lebih punchy, husky, atau airy? Bisa jadi. Nah, seperti itu. Keputusan-keputusan seperti itu biasanya diambil berdasarkan satu elemen suara yang ini. Emang cara kerja warna suara gimana sih? Kita bisa mengamati cara kerja warna suara yang pertama dari waveform-nya atau wavetable-nya.
alias bentuk gelombang suara itu sendiri. Sesimpel apakah suaranya itu clean atau terdistorsi. Biasanya kalau misalnya kita mau bikin ulang, orang menyebutnya osilasi atau pakai oscillator. Bentuk gelombang suara yang paling umum orang ketahui itu ya ada sine wave, square wave, triangle wave, saw wave atau sawtooth wave. Yang kedua ada harmonic overtone. Iya, kita udah bahas ini sih di episode sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Yang dimaksud di sini adalah posisi, jumlah, dan loudness dari harmonic overtone itu di atas frekuensi fundamentalnya. Misalnya, ini frekuensi fundamentalnya. Nah, ini frekuensi harmoniknya. Ada banyak gitu. Nah, di mana sih posisi si harmonik itu? Apakah cenderung lebih dekat frekuensi fundamentalnya atau mungkin jauh di atasnya atau rata? Dan apakah kenyaringan harmoniknya sama atau beda? Nah, di situ yang mempengaruhi warna suaranya. Kayak orang yang suaranya lebih warm, pasti nanti kalau dilihat di equalizer nanti cenderung harmoniknya agak dekat gitu ke bawah gitu. Makanya akan menciptakan nuansa yang hangat karena dia agak redup, lebih punya body. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada microtonal harmony. Ya, aku rasa teman-teman kepalanya mulai hangat nih. Oke, kita intermezzo sedikit. Teman-teman tahu kan, suara perempuan sama laki-laki kan beda nih. Kok bisa gitu? Teman-teman mungkin pernah tahu, suara perempuan ketika di pitch down, dia bisa jadi mirip kayak suara laki-laki. Tapi suara laki-laki ketika di pitch up, dia nggak jadi suara perempuan. Malah jadi kayak suara anak-anak, kayak suara bayi mungkin. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena laki-laki dan perempuan memiliki microtonal harmonic yang berbeda. Microtonal harmonic adalah interval atau perbandingan rasio rentang antara setiap frekuensi harmonic overtone tadi. Perbedaan microtonal harmonic ini juga biasa disebut dengan Forman. Aduh, apa tuh bang? Susah banget. Penggunaan microtonal harmony ini sebenarnya mungkin teman-teman udah banyak tahu ya di zaman sekarang. Kayak kita bisa ngubah suara kita jadi suara tokoh terkenal, kayak atau kita bisa ngubah sebuah lagu vokalnya jadi suara. Nah, itu dibentuk dari pengubahan microtonal harmony sehingga warna suara dari subjeknya dapat berubah. Kayak suara aku diubah dari USOB gitu ya kan. Yang keempat adalah stabilitas tonal. Kita ambil dua contoh instrumen biola dan gitar. Biola dan gitar sama-sama pakai dawai, sama-sama pakai senar. Namun, mereka punya karakter suara yang berbeda. Padahal mereka sama-sama bisa mengeluarkan nada yang sama loh. Meskipun mereka mengeluarkan nada yang sama, pasti suaranya berbeda. Kenapa? Biola tidak sepenuhnya stabil stabilitas tonalnya. Ketika biola memainkan nada do, frekuensinya itu tidak pakem diem di nada do. Dia akan bergerak di sekitar nada do itu. Sedangkan gitar, ketika gitar itu dipetik nada do, frekuensinya akan benar-benar diem di satu tempat, ya di nada do itu. Stabilitas tonal ini juga mempengaruhi perbedaan warna suara. Yang kelima ada artikulasi. Artikulasi atau perbedaan penekanan dalam sebuah suara itu juga mempengaruhi warna suara tersebut atau timbre. Misal, ada dua orang, satu dari daerah A, satu dari daerah B. Mereka berdialog, misalnya dalam sebuah film. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama, menggunakan tata bahasa yang sama, mereka akan membawa dialek yang berbeda, dan itu akan menciptakan pola penekanan dan artikulasi yang berbeda. Dan timbernya akan berbeda. Atau mungkin dalam konteks musik misalnya. Instrumen yang dimainkan dengan dinamika yang lembut dan dinamika yang keras,
itu akan terdengar berbeda meskipun volumenya nanti disamakan. Misalnya kita bermain suling, ketika main sulingnya lembut dengan main suling yang dihentak, meskipun volumenya nanti disamakan, itu akan berbeda jauh bunyinya. Alat manipulasi dan membuat karakter suara. Sekarang kita masuk teknikal lagi ya. Ya kalau udah masuk teknikal nih biasanya udah mulai bingung nih. Yang pertama untuk membuat karakter suara. Mungkin yang satu ini teman-teman udah cukup familiar ya, apalagi di zaman sekarang ini. Yang pertama ada sound enhancement. Iya, yang AI itu loh. Ya sebenarnya sih sound enhancement udah ada dari dulu ya, tapi baru sekarang teknologinya lebih cepat gitu. Sound enhancement itu dimana kita membuat karakter suara baru atau membuat suara itu ulang, build from scratch lah. Iya, kayak Adobe Podcast, Nvidia Broadcast, atau banyak lah yang lain. Nah, dia membentuk karakter suara baru dengan membaca karakter suara yang udah ada. Terus ada synthesizer. Kalau synthesizer mungkin lebih terkenal di kalangan musisi ya. Synthesizer itu untuk membuat warna suara baru. Biasanya sih untuk keperluan membentuk instrumen. Terus untuk memanipulasi warna suara ada yang namanya saturator. Iya, kalau dalam dunia warna secara visual ada yang namanya saturasi, vibrance dan lain-lain, ada saturasi. Di suara juga ada saturator itu tadi. Untuk membuat color dari suaranya. Mungkin kalian yang punya teman anak band mungkin biasanya kayak gitaris, mereka pakai efek distortion, tapi distorsinya nggak gitu berasa, katanya cuma untuk ngasih color ke suaranya, ngasih karakter. Nah itu yang dimaksud dengan saturator, yang mengubah atau memanipulasi warna suara itu tadi. Oke, selanjutnya ada pitch correction. Kalau pitch correction rasanya teman-teman udah banyak yang tahu ya, kayak autotune, Melodyne dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak sesempit itu juga. Pitch correction nggak cuma sebatas kita bisa naik turunin nada doang. Kita bisa mengatur mikrotonal harmoniknya juga, atau mengubah forman itu juga. Kayak misalnya suara aku mau diubah ke suara perempuan atau sebaliknya. Sebenarnya masih banyak alat-alat yang lain untuk mengubah warna suara itu, kayak vocoder dan lain-lain. Ya cukup sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran atau masukan, silahkan komen di bawah. Dengan berakhirnya pembahasan tentang timbre, maka selesai pengenalan kita dengan elemen suara. Dan kita bisa lanjut membahas tentang elemen sound design. Yeay, akhirnya kita membahas tentang sound design. Aduh, malas banget aku mendengar tentang episode fisika nggak jelas ini. Di episode selanjutnya, kita akan berkenalan dengan elemen sound design. Elemen sound design ada 3 juga, yaitu speech, sound effects, dan musik. Ya akan kita bahas di episode selanjutnya. Sekian video kali ini. Saya Lain Kikhoiri. Salam Leon. I respectfully don't care.